suhu ya 35 derajat Celcius, kemudian 58% persentase dari kelembapannya. Kemudian untuk kelembapan tanah berada di 29% ya. Jadi ya, selain di sini jadi tampilkan sel monitornya dan juga di platform IoT-nya. Jadi kita juga coba ya untuk menghubungkan ke aplikasi Android-nya juga. Nah, jadi di sini juga terlihat ya angka yang sama ya, hasil monitoring yang terdapat di serial monitor ya, dan juga yang terdapat di platform IoT-nya. Semuanya, kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Pada video hari ini kita membahas tentang sebuah project, yaitu smart farming, tetapi kita membuatnya dalam skala kecil ya, dimana di sini kita menampilkan hasil ya monitoring daripada sensor yang kita gunakan untuk project ini. Nah, jadi di sini ada sensor ya kelembapan udara ya, sensor suhu udara yang menggunakan DHT11, kemudian kita gunakan sensor kelembapan tanah, yaitu kita menggunakan sensor moisture ya. Jadi selain daripada ditampilkan di sini, dia juga ditampilkan ke sebuah platform IoT, yaitu di platform ThingSpeak ya. Jadi ya dari platform ThingSpeak ini ya nanti akan kita tampilkan juga ke aplikasi Android ya. Kita ambil API key-nya ataupun kunci API key-nya ya, API key ya. Kemudian kita hubungkan ke aplikasi Android yang kita buat ya menggunakan MIT Apps Embedded. Nanti saya akan tunjukkan ya. Jadi ini adalah komponen ya ataupun sensor yang kita gunakan. Jadi yang pertama ya, sensor moisture kita gunakan yang besar, yang V2.0 ya. Untuk suhu yaitu kita gunakan sensor DHT11 ya. Kemudian di sini ada relay ya. Jadi ketika hasil monitoringnya yang menunjukkan ataupun nilai range daripada sensor ini ya menunjukkan suhu tanah ini atau kelembapan ya, kelembapan dari tanah ini kering ya, maka relay ini akan bekerja dengan menghidupkan pompa air ini. Jadi dia akan melembabkan kembali tanah tersebut ya, sesuai daripada kebutuhan ya nutrisi dari tanaman ya yang kita ingin rawat ya, ataupun yang kita ingin monitoringkan ya. Jadi apakah sesuai ya hasil monitoringnya dengan yang di online ya? Mungkin terkendalanya di delay saja ya, tapi sejauh ini itu sesuai. Jadi ini monitoring ya daripada aplikasi IDE Arduino yang terhubung ke sensor ya. Dan ini adalah platform IoT ya, penyedia layanan IoT yang kita pakai itu yang free, yang gratis ya. Nah, di sini 26 untuk chart kelembapan tanah, bukan chart ya, chart ada di atas nanti numerik ya. Ini 26 nilainya 26%, ini 69,50 ya, di sini 70, beda dikit. Kemudian di sini 33 derajat Celcius ya, ini 33 derajat Celcius ya, berarti sikon lah di sini. Tapi nanti ini karena handphone Android-nya saya gunakan, jadi nanti kita bikin ya 3 tampilan untuk pengujian dari pengiriman data nilai sensor ini yang berbasis IoT ya. Ini hanya IoT yang ditampilkan ke website ya, nanti kita sambungkan ke Android juga ya lewat kunci API ya yang kita dapatkan dari penyedia layanan
platform IoT ini. Ya, di sini kita menggunakan ThinkSpeak ya. Lihat di sini thingspeak.com ya. Nanti teman-teman kalau mau coba silahkan. Ini nanti kita publish ya. Nah, sekarang ya kita akan coba uji cara kerja kerja dari sensor ini ya. Kita cair air ya, kita tusuk ya, kemudian kita sirami air. Apakah nilainya berubah? Kalau sekarang nilainya menyala, tapi belum saya colok ke listrik ya, pompa airnya. Nanti kita colokkan ke listrik. Ini tanahnya berpasir ya. Kalau tanah agak susah juga. Nah, ini ada yang lembek nih. Turut. Nah, jadi ini langsung berubah ya. 62% ya, presentasi daripada kelembapan tanah ini. Nah, relaynya pun mati, tadi nyala kan, sekarang mati ya. Dan mungkin teman-teman bisa dengar tadi suaranya ya, dan kondisi pompa tentunya akan mati ya. Jadi bisa kita hubungkan ke sanyo ya, pompa yang besar. Bisa juga kita gunakan pompa yang kecil, karena ini relay ini punya kapasitas ya 250 VAC ya, volt AC ataupun alternating current. Nah, apalagi ini udah bergerak ya, dari kelembapan tanah kita bisa dilihat ya. Tadi nilainya 20 sekian, sekarang berubah jadi 62. Nah, sekarang coba suhu. Ini kelembapan udara ya, kalau ini suhu ya. Suhu kita pakai mancis harusnya. Ini saya sandar dulu. Kita taruh di sini, pasang gap pula ya. Ini belum saya rapikan ya kabelnya, biar cantik, biar bagus, kita taruh di sini. 33. Nilainya akan naik. Uh, 33,70. Nah, jadi kalau di sini ya sudah 34 ya, di sini juga 34,70 ya, tapi desimalnya ya, dia tidak pakai koma ya. Nah, ini 63, ini 62,70 ya. Ini 63 kembali ya, 63% ya, salah tengok tadi di atas ya. Ini sesuai dengan yang ini, kemudian 34 ya sesuai dengan ini, kemudian yang ini tidak sesuai ya, kelembapan ini ya, karena ini prosesnya yang ini secara real time. Ini data sebelum dikirim ya, jadi data setelah dikirim ya, maka nilainya ada delay ya. Jadi ini yang di aplikasi secara offline, kemudian data dikirim, data terkirim ya, tulisannya di sini ya, dia delay 15 detik. Nah, nanti saya tunjukkan ya, pertama pembuatan dari aplikasi ini, kalau pembuatan daripada ke platform ini kalau ada proses delay 15 detik ya, karena ini kita menggunakan versi yang gratis ya. Nah, jadi agak telat ya proses pengiriman dari nilai sensor ini ya ke platform IoT nya. Nah,
Jadi bentuknya seperti ini ya. Nanti silakan kalau ingin membuat eksperimen. Nah, sekarang kita mencobanya ya langsung ke desktop ataupun ke layar komputer. Ya, jadi di sini terlihat ya nilai dari sensor suhu ya 35 derajat Celcius, kemudian 58% persentase dari kelembapannya. Kemudian untuk kelembapan tanah berada di 29% ya. Jadi ya selain di sini jadi tampilkan sel monitornya dan juga di platform IoT-nya. Jadi kita juga coba ya untuk menghubungkan ke aplikasi Android-nya juga. Ya. Kita coba sambungkan. Ya. Ini. Nah, jadi di sini juga terlihat ya angka yang sama ya dari hasil hasil monitoring yang terdapat di serial monitor ya dan juga yang terdapat di platform IoT-nya. Ya, jadi di sini kelembapannya 29 ya, kemudian suhu 35 ya, derajat Celcius, 30. Di sini ada ya persentase dari 0,30-nya ya. Kalau yang di sini tidak ada ya. Nah, di sini 59 ya, 0,20. Kalau di sini kan tidak kelihatan, tetapi di serial monitor ini di IDE Arduino-nya itu kelihatan ya. Nah, jadi untuk mendapatkan nilainya ya, untuk mendapatkan nilai ini ya, itu kita ambil dari API key yang terdapat di platform IoT-nya ataupun web dari ThingSpeak ini. Ya, jadi API key ini kita ambil, kemudian kita masukkan ya, ke dalam aplikasi Android yang kita buat ini. Kemudian di sini kita cek ya, kembali ke sini. Selain dari API key, kita ambil juga channel ID ya. Nah, ini ada saya simpan. Ini ada saya simpan di record ya, channel ID dan field. Ya, berapa field? Ada 3 field yang kita pakai. Nah, ini ya. Nah, jadi ini kita kopas ya. Kalau kita mau lihat monitoringnya, kita kopas, copy paste, kemudian kita tempel di sini. Maka nilai setiap sensor dari smart farming ini ya itu kelihatan ya. Ini ya, field 1 ya 59,10, kemudian field 2 ya 35, kemudian field 3 29 ya. Jadi samalah dengan yang ada di aplikasi Android ini. Samalah dengan yang ada di aplikasi Android ini ya, dengan yang di sini ya. Jadi
Dari API key ini ya kita masukkan ke dalam coding aplikasi Android-nya kode blok ya. Jadi kita buat menggunakan MIT Apps Embedder ya, mulai dari channel ID yang ini ya sampai ke API key yang ini ya, barulah dia update ke statusnya. Itu dalam bentuk berbagai tampilan dari field ini ya. Jadi field 1, 2, 3, 4 juga kita masukkan ke dalam label di aplikasi ini. Jadi seperti itu ya cara menampilkannya. Jadi setelah itu kita coba. Jadi di sini selain daripada aplikasi menampilkan hasil monitoringnya ya, dia juga ada sistem otomatisasinya, yaitu untuk menyalakan relay ya. Jadi kalau di video yang tadi itu sudah ditampilkan ya, kalau kita taruh ke air ya, sensor airnya ya. Sekarang relaynya sudah mati. Jadi di video yang sebelumnya yaitu sudah kita tampilkan ya otomatisasinya. Jadi ketika sensor ini kita celup maka relaynya akan mati gitu. Yang artinya sensor ini kalau kita celup ke air ataupun kena air ya, dalam berarti pompanya mati gitu, tidak berfungsi, karena fungsi pompa tadi adalah untuk menyalakan ataupun melembabkan tanah kembali ya supaya tidak gersang gitu. Nah, jadi di sini 73 ya, nilainya sama dengan yang ini ya. Jadi kalau tadi itu rendah ya, sekarang presentasinya tinggi, artinya airnya lembab ya, ataupun tanahnya lembab gitu. Bentar ya. Artinya kondisi tanahnya lembab gitu ya. Nah, sekarang kita cek ya kondisinya ya, pompa air menyala atau kondisi tanah masih kering ya, berarti belum ya, berarti tidak sinkron ya. Pompa air menyala, kondisi tanah masih kering ya. Kalau cek kondisi di sini ya. Nah, kita tunggu update ya, atau kita tutup kemudian kita buka lagi status ya. Ini kondisi pompa mati ya, kondisi tanah basah, berarti sudah sinkron. Jadi dia butuh waktu delay juga ya. Jadi 35 ya, suhu panas yaitu 35, kemudian tanahnya 73% ya, di sini juga 73, kemudian kelembapan udara ya 59,90 ya. Kalau di sini sudah menjadi satuan yaitu 60 presentasinya. Nah, kemudian kita cek di sini serial monitor apakah sama juga ya, sama ya, 73, 34,35, kemudian 59,20. Nah, jadi sinkron sudah ya cara kerja dari percobaan ya project kita hari ini ya. Nah, baiklah, kita akan lanjut ya ke video selanjutnya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.